Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di sini. Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini. Buatlah juga anak-anak-Mu ini untuk bisa mendengar, mengerti dan memahami apa yang akan hamba sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat sore adik-adik dan juga saudara-saudaraku. Siapa di sini yang pernah menerima hadiah? Hadiah, pasti semuanya pernah menerima hadiah ya. Dan kita juga pasti sangat merasa senang menerima hadiah tersebut. Mari kita bahas tentang hadiah terbaik dari Allah. Miss Shirley mau membahas hari ini tentang the gift from the God. Jadi hadiah yang terindah dari Allah. Ada dua poinnya. Mengapa hadiah dari Allah itu sangat berharga? Dan apa yang membuat sebuah hadiah itu sangat berharga? Mungkin 4 hal ini bisa membantu kita. Yaitu siapa yang memberi, mengapa itu diberikan, dan seberapa besar pengorbanannya untuk bisa memberikan itu, dan apakah hadiah itu sangat dibutuhkan. Siapa yang hari ini datang ke sini dengan hati yang gembira? Sebentar lagi Natal ya kan? Habis gini terima hadiah dari Tuhan. Ya. Nah, Alkitab berkata di Yakobus 1 ayat 17a. Mari kita baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi setiap pemberian yang baik datangnya dari Allah. Dengan memikirkan ini, kita bisa lebih menghargai tebusan, yaitu hadiah terbaik dari Allah. Kita bahas poin pertama ya, siapa yang memberi. Sebuah hadiah itu dianggap berharga, karena itu diberikan oleh penguasa atau orang yang dihormati. Ada juga hadiah yang tidak mahal tapi sangat kita sayangi karena diberikan oleh keluarga atau sahabat atau orang yang kita cintai. Kita akan bahas 2 poin siapa yang memberi ini. Yang pertama, Allah mengutus anaknya, yang kedua adalah Bapa. Kita bahas yang pertama dulu ya, di Yohanes 4 ayat 9. Hari ini kita akan banyak membuka ayat Alkitab karena Miss Shirley akan banyak memberikan firman dari Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 9. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dari ayat ini kita mengerti bahwa hadiah itu sangat berharga karena pemberiannya dari Allah. Tidak ada penguasa yang lebih tinggi daripada Allah. Kita baca di Mazmur 83 ayat 18b. Mazmur 83 ayat 18b. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Mazmur 83 ayat 18. Ayat. Beda kan? Loh. Yang B, bawahnya. Ya, tidak ada pemberi yang lebih berkuasa daripada Allah. Itu poin yang pertama ya. Yang kedua, Allah adalah Bapa kita. Kita baca di Yesaya 63 ayat 16b. Banyak Alkitabnya. Yesaya 63 ayat 16b. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala.
Jadi dia memberikan kita kehidupan dan dia selalu peduli kepada kita seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Allah bertanya kepada umatnya pada zaman dahulu. Di Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghadik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat aku dapat menyayanginya, demikianlah firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Efraim itu adalah anak kesayangan Allah? Ataukah seorang anak yang diperlakukan dengan kasih sayang sehingga Allah merasa kasihan padanya? Nah, perasaan Allah kepada umatnya dari dulu sampai sekarang tetap sama. Allah tidak pernah berubah. Dia bukan hanya pencipta kita yang maha kuasa, tapi dia juga Bapa dan sahabat kita yang setia. Jadi poin yang didapat dari yang pertama ini adalah siapa yang memberi. Nah, hadiah itu bisa berharga. Tadi kita sudah sebutkan dua ya. Pertama adalah anak. Hadiah, Yesus mengutus anaknya. Hadiah bisa berharga bila itu diberikan oleh seorang penguasa. Nah, Yesus adalah raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Jadi hadiah yang diberikan oleh dia kepada kita itu berharga. Yang kedua, Yesus adalah Bapa kita. Hadiah itu bisa berharga bila diberikan oleh keluarga, sahabat, atau orang yang kita sayangi. Yesus adalah Bapa kita. Jadi otomatis hadiah itu sangat berharga. Bisa dipahami ya, ini poin pertama. Jadi karena Yesus itu adalah seorang penguasa, maka hadiah itu sangatlah berharga. Dan yang kedua, Yesus adalah Bapa kita. Jadi hadiah itu pun sangat berharga. Seperti seorang ayah yang memberikan hadiah kepada anaknya. Lalu poin yang kedua, mengapakah itu harus diberikan? Hadiah dianggap berharga karena itu diberikan dengan kasih, bukan karena kewajiban. Pemberi yang murah hati tidak mengharapkan balasan apapun. Allah memberikan putranya kepada kita karena ia mengasihi kita. Apa tujuannya? Agar kita memperoleh kehidupan melalui dia. Allah melakukan itu bukan karena kewajiban ya, tapi karena kebaikan hatinya yang tidak selayaknya diperoleh oleh kita. Karena kita masih berdosa, tetapi Kristus mati bagi kita, menebus kita, supaya kita diselamatkan. Tebusan itulah yang berharga bagi kita. Mari kita baca di Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mengapa hadiah dari Allah adalah ungkapan dari kebaikan hatinya yang tidak selayaknya diperoleh oleh kita. Jadi kebaikan dari Yesus itu sebenarnya tidak layak kita peroleh. Kenapa? Kita baca di Roma 5 ayat 8 dijawab di situ. Di Roma 5 ayat 8, karena kasihnya begitu besar, dia ingin menolong manusia yang lemah, tak berdaya, dan berdosa. Berarti apa? Kenapa kita tidak layak mendapatkan itu? Karena apa? Kebaikan hatinya, karena kasihnya yang begitu besarlah kita layak untuk mendapatkan itu. Nah, jadi Allah merekomendasikan kasihnya sendiri kepada kita dalam hal sementara kita masih berdosa. Kristus mati bagi kita. Kita tidak selayaknya menerima kasih itu dan tidak pernah bisa membalasnya. Kenapa? Contoh kakak kasih. Pada saat kamu ulangan, kamu mendapatkan nilai bagus ataupun kamu naik kelas, mendapatkan hadiah dari orang tua, apakah kamu layak mendapatkannya? Yes. Lalu kamu bekerja, kamu mendapatkan upah. Apakah kamu layak mendapatkannya? Yes. Tetapi kita, apa yang telah kita perbuat? Sehingga Yesus rela memberikan dirinya. Kita tidak pernah layak.
Yesus maju memberikan dirinya, dipukul, disiksa, dicecah, disalib, mati bagi kita. Kita tidak layak mendapatkannya, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, kasih-Nya Yesus kepada kita, itulah yang membuat kita dilayakkan untuk menerima pengampunan dosa. Yang kedua, kita tidak pernah bisa membalasnya. Contoh, pada saat Prince Charles, Prince Charles ke rumah kita. Rumahmu kubesarkan ya, ku buat seperti istana. Kamu kuberikan mobil, 5 mobil. Semua disediakan. Apakah kita bisa membalasnya? Pagi, siang, malam kita bekerja. Apakah kita bisa membalasnya? Tidak bisa membalasnya. Dengan apa kan ku balas, itu kan ada lagunya kan? Nah, jadi hadiah terindah dari Tuhan. Yang poin kedua ini adalah kasih. Hadiah itu berharga karena kasih dari Allah diberikan kepada kita. Itulah berharga. Yang ketiga, seberapa besar pengorbanannya untuk bisa memberikan itu. Sebuah hadiah dianggap berharga karena si pemberi harus membuat pengorbanan besar. Jika seseorang rela kehilangan sesuatu yang amat disayang dan berharga untuk diberikan kepada kita, kita pasti akan sangat menghargainya karena dia telah berkorban untuk kita. Betul tidak? Allah memberikan putra satu-satunya yang amat ia sayangi. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia memberikan kita seseorang yang paling dia sayangi. Ketika Allah menciptakan alam semesta selama miliaran tahun, Yesus bekerja selalu di samping Allah dan menjadi pribadi yang secara khusus Allah cintai. Jadi hubungan mereka sangatlah dekat. Kita baca di Amsal 8 ayat 27 sampai 30. Amsal 8 ayat 27. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku kesenangannya, menjadi kesenangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Nah, jadi hubungan mereka sangat dekat. Allah dan Yesus ini sangat dekat. Kita baca lagi di Kolose 1 ayat 13 sampai 15. Kolose 1 ayat 13 sampai 15. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah yang anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, namun Allah tidak menyayangkan putranya sendiri. Bagaimana bisa Allah tidak menyayangkan putranya sendiri? Semua itu ada di Alkitab. Mari kita baca di Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah memberikan miliknya yang terbaik kepada kita.
Pengorbanan Allah luar biasa. Jadi yang keempat ini adalah poinnya, seberapa besar pengorbanan itu diberikan. Yesus memberikan Allah memberikan putranya yang sangat ia cinta, yang sangat ia kasih, yang sangat ia intim dengannya, diberikan kepada kita untuk menjadi penebus. Diberikan kepada kita, orang-orang yang dia cintai. Jadi pengorbanan itu sangatlah berharga karena Allah mengutus putranya yang dia cintai. Paham ya sampai sini? Allah mengutus putra yang sangat ia cintai untuk menebus dosa kita. Jadi itu sangatlah berharga. Nah, yang keempat ini sangat dibutuhkan. Ada pemberian yang dianggap berharga karena itu sangat dibutuhkan. Contoh, katakanlah orang itu sakit parah, tetapi dia tidak mampu membayar biaya pengobatan. Lalu ada orang yang rela membayarnya untuk orang tersebut, sehingga nyawanya tertolong. Berarti pemberian itu pasti sangat berharga baginya, bukan? Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22. Mari kita baca. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita semua adalah keturunan Adam, sehingga kita tidak pernah bisa menghindari penyakit ataupun kematian, dan tidak bisa menghidupkan kembali diri sendiri ataupun orang lain. Di Mazmur 49 ayat 7 kita baca, ini semua dikatakan di Alkitab. Mazmur 49 ayat 7. Mazmur 49 ayat 7. Berarti ayat 8. Nah, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Yang bawahnya ayat 9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Nah, jadi tak seorang pun dapat membebaskan dirinya ataupun memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Maksudnya apa? Kita sangat membutuhkan bantuan Allah karena kita tidak mampu membayar harga tebusan. Jika kita tidak ditolong, maka kita tidak berdaya. Nah, karena kasih-Nya yang besar, Yesus rela membayar biaya pengobatan yang kita butuhkan agar semua orang bisa dihidupkan. Allah menggunakan korban tebusan Yesus untuk menyelamatkan kita. Nah, darah Yesus putranya itulah yang membersihkan kita dari semua dosa. Jadi, dengan beriman kepada darah Yesus, dosa kita diampuni dan kita bisa hidup selamanya. 1 Yohanes 1 ayat 7, kita baca. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi, mari kita baca ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa.
Ini ayat terakhir. Di 1 Yohanes 5 ayat 13. Mari kita baca. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi tidak ada hadiah yang lebih berharga dari korban Yesus. Ini Dia berikan kepada kita karena kasih-Nya yang terbesar. Jadi tidak ada yang pernah membuat pengorbanan yang lebih besar dari Yesus. Nah, dari poin keempat ini kita bisa mendapatkan apa? Poinnya apa? Bahwa kita ini manusia berdosa. Di mana kita, supaya kita bisa hidup kembali dan kita bisa diselamatkan, kita harus membayar harga tebusan. Tetapi kita tidak pernah bisa membayar harga tebusan diri kita sendiri, yaitu dengan bantuan Allah. Allah lah yang menjadi penebus bagi kita sehingga kita diselamatkan. Kenapa Allah menebus kita padahal kita adalah manusia berdosa sejak kita lahir ke dunia ini? Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Ya. Jadi korban Yesus inilah yang sangat kita butuhkan karena membebaskan kita dari dosa dan kematian kita. Jadi hadiah apapun tak ada yang bisa menandingi besarnya nilai tebusan Yesus. Ya, demikianlah sharing yang mau saya sampaikan. Jadi hadiah apapun yang kita terima atau hadiah apapun yang terindah itu adalah tebusan Yesus di kayu salib bagi kita. Itu karena kasih-Nya yang begitu besar, karena pengorbanannya begitu besar. Itulah yang membuat hadiah itu sangat berharga. Amin. Ya. Sudah, Pak. Kita Oh ya. Bukan dengan barang fana, kemana dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas pengorbananmu dan tebusanmu bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kasih dan cinta yang besar darimu. Engkau membuat kami berharga di matamu. Dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, Engkau memberikan diri-Mu, penebusan-Mu bagi kami sehingga kami boleh beroleh hidup dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah harta yang terindah bagi kami. Harta yang tidak pernah bisa kami lepaskan. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau ya Bapa. Terima kasih atas hadiah terindah darimu untuk kami ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.